Oke, nama saya di sini Renaldi Ramadhani Purnomo. Di sini saya akan praktikkan cara menginstal Moodle ke Ubuntu Server menggunakan Oracle Cloud Infrastructure atau OSI. Jadi di sini saya sudah masuk ke OSI di akun saya. Setelah itu kita buat VM-nya terlebih dahulu di compute dan instance. Nah, di sini saya klik create instance untuk membuat VM-nya. Lalu berikan nama VM-nya. Contoh di sini saya VM Ubuntu Quiz. Seperti ini. Lalu untuk image and shape kita pilih edit dan change image. Kita pilih yang Ubuntu 20.04 yang ini ya. Canonical Ubuntu. Jadi select image. Nah, setelah itu di SSH keys kita simpan untuk private key-nya. Kita simpan. Habis itu kita taruh di sini aja ya. 1701. Oke. Kita simpan di pertemuan aja ya. Nah, setelah itu kita create. Nah, kita tunggu untuk VM-nya aktif. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat database system dari Oracle juga dari. Jadi di sini ada databases, DB system, dan DB systemnya itu MySQL ya. Nah, di sini untuk membuat database system kita klik tombol create MySQL DB system. Nah, di sini kita isikan untuk administrator kredensialnya. Kita kasih nama admin seperti ini. Admin. Lalu untuk passwordnya admin 123 tanda seru. Ini admin 123 tanda seru. Biar tidak lupa saya simpan admin, lalu passwordnya admin 123 tanda seru. Seperti ini. Nah, setelah itu ini biarkan secara default seperti ini. Lalu kita klik create. Kita tunggu proses pembuatan database-nya. Oh ya, selagi menunggu pembuatan database-nya, kita bisa generate untuk private key-nya tadi. Karena di sini saya menggunakan Windows, jadi harus menggunakan putih. Kita pilih conversion, import key. Lalu tombol 6 ya, yang ini tadi private key-nya kita pilih dan save private key. Kita klik yes. Kita simpan di pertemuan dengan nama private key. Kiri saja ya, private key. Kita save. Nah, setelah itu kita ke putih. Nah, di sini untuk hostname-nya kita tunggu ya. Kita tunggu terlebih dahulu untuk ini pembuatan DB sistemnya. Sebentar, saya coba buat ulang lagi ya. Untuk DB sistemnya kita pilih mana? Nah, ini untuk ininya admin. Lalu untuk passwordnya admin 123 tanda tanya. Admin 123 tanda tanya. Oh ya,
Maaf, ternyata untuk passwordnya harus ada uppercase ya, ada yang huruf besar. Jadi admin 123 tanda tanya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita create. Nah, pembuatan database masih dalam proses pembuatan ya. Nah, setelah itu tadi kan kita sudah di putih kan. Kita harus masuk ke compute, kita lihat untuk VM-nya apakah sudah berhasil dibuat. Oh ya, sudah ya. Ini state-nya sudah running, warna hijau. Jadi sudah aktif. Untuk mengakses VM ini, kita bisa menggunakan public IP address di sini. Kita copy, kita paste ke sini. Habis itu ke data. Data ini untuk auto login username kita isi Ubuntu dan kita masuk ke SSH di expand, dipilih yang out, kita browse ke private key yang sudah kita generate tadi yang dengan nama ini pertemuan private key. Kita open, lalu klik open. Di sini ada peringatan, kita yes. Nah, kita sudah masuk ke VM Ubuntu Quiz, VM yang barusan kita buat. Jadi sambil nunggu database sistemnya dibuat, kita akses dulu untuk VM-nya, apakah bisa apa enggak. Seperti itu. Nah, untuk langkah pertama setelah kita membuat VM dan database system, kita sudah akses untuk VM-nya. Selanjutnya kita akan mengikuti untuk step-stepnya di sini. Di sini saya menggunakan website dari Moodle-nya sendiri, dokumentasi dari Moodle untuk penginstalan Moodle ke Ubuntu. Jadi untuk langkah pertama kita install terlebih dahulu untuk sebelum install kita harus melakukan update package-package-nya. Sudo apt get update, seperti ini mungkin ya. Kita coba enter. Kita tunggu untuk proses. Sudah selesai untuk proses update-nya. Lalu kita sudo ini apt get install vim. Untuk install vim-nya kita paste, kita enter, klik yes. Kita tunggu untuk instalan vim-nya. Di sini ada beberapa komen nanti waktu kita menggunakan vim ya. Untuk mengedit sebuah file, kita bisa klik insert. Untuk selesai editing, kita bisa klik ESC. Untuk menuliskan sesuatu, kita bisa klik W. Dan untuk exit, kita bisa klik key. Dan juga untuk menulis dan exit juga kita harus mengetikkan W sama key. Seperti itu. Kita tunggu untuk proses penginstalan vim-nya. Nah, untuk penginstalan vim-nya sudah selesai ya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita install Apache, MySQL sama PHP. Jadi untuk Apache sini Apache 2, untuk MySQL-nya ada MySQL Client sama MySQL Server. Lalu untuk PHP-nya kita install PHP lib Apache 2 mod PHP seperti ini. Kita copy dan paste ke sini. Kita enter. Kita klik yes. Kita tunggu proses penginstalan.
proses penginstalan Apache, MySQL sama PHP sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya itu di step 3 ini kita install beberapa software tambahan. Jadi sini kita copy semua dan paste ke sini. Kita klik enter. Kita menggunakan PHP 7.4 ya. Kita tunggu untuk install software tambahannya. Oh ya, nanti setelah penginstalan software tambahan ini selesai, kita restart untuk Apache-nya dengan cara seperti ini, sudo service Apache restart ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, untuk proses install software tambahannya sudah selesai. Kita copy untuk restart Apache-nya. Kita copy ke sini. Bentar ya. Copy, kita paste. Mohon maaf tadi VM-nya tidak responding, jadi saya reboot. Saya login kembali, akses kembali. Jadi tadi sampai di sini ya, sudo service Apache restart. Kita copy, kita paste di sini. Nah, setelah itu kita enter. Kita tunggu sampai servisnya berjalan ya. Mohon maaf sebelumnya karena putihnya nge-stuck tadi, jadi saya akses kembali. Jadi untuk sudo service Apache 2 restart sudah berhasil. Jadi coba kita install yang tadi ya, additional softwarenya yang belum kita install sekarang. Udah selesai semua ternyata. Lalu untuk yang ini ada sudo apt install git untuk, karena kita akan mendownload modulnya dari GitHub ya. Kita install terlebih dahulu. Ya, ntar sudo apt get update. Kita update dulu.
Setelah itu kita klik yang tadi, bisa oh ya, udah selesai ya. Untuk langkah selanjutnya kita download modelnya. Jadi untuk download model kita cd ke UPT, cd UPT satunya. Nah, setelah terbuka, kita mulai clone untuk modelnya. Hanya proses cloning untuk model. Kita tunggu. Nah, setelah itu nanti kita akan ubah ke direkturnya dari UPT ke model. Jadi UPT garis miring model. Jadi nunggu ini selesai terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita cd ke model ya. Cd ke model. Nah, model sudah berhasil diinstal. Ini file-file yang ada di model. Nah, setelah itu kita sudo git branch. Kita akan lihat untuk branch-nya apa aja. Nah, ini untuk branch-nya ada model 30 sampai 31 yang stabil.
Terus untuk yang di tutorialnya ini menggunakan model yang 39. Jadi kita copy paste. Oh, tidak bisa. Oh, sudah. Maaf, salah. Jadi ntar. Oh ya, jadi saya lanjutkan. Eh, kita apa? Kita eksekusi perintah ini. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita klik Git Branch untuk melihat branch-nya. Karena branch-nya masih di master, kita ubah branch-nya ke model 39 stable dengan cara sudo git checkout model 39 stable. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita git branch lagi. Nah, untuk model 39 stable sudah dipilih. Nah, untuk langkah selanjutnya kita copy local repository. Jadi kita copy dari opt folder modelnya, kita copy ke var www html dengan cara seperti ini. Kita copy paste, kita tunggu proses copy selesai. Nah, jika copy selesai, kita buat folder baru. Di sini kita membuat model data di var ya. Kita eksekusi. Nah, setelah itu kita untuk permissionnya kita buat untuk model data read ini juga mod sama ini. Nah, setelah itu kita akan setup untuk MySQL servernya. Mohon maaf sebelumnya karena putihnya nge-stuck tadi, jadi saya akses kembali. Jadi untuk sudo service apache 2 restart sudah berhasil. Jadi coba kita install yang tadi ya, additional softwarenya yang belum kita install sekarang. Udah selesai semua ternyata. Lalu untuk yang ini ada sudo apt install git untuk karena kita akan mendownload modelnya dari GitHub ya. Kita install terlebih dahulu. Ya, ntar sudo apt get update. Kita update dulu. Nah, setelah itu kita git yang tadi bisa udah selesai ya. Untuk langkah selanjutnya kita download modelnya. Jadi untuk download model kita cd ke upt cd upt seperti ini. Nah, setelah terbuka kita mulai clone untuk modelnya. Hanya proses cloning untuk model. Kita tunggu.
Nah, setelah itu nanti kita akan ubah ke direkturnya dari UPT ke Moodle. Jadi UPT garis miring Moodle. Jadi nunggu ini selesai terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita CD ke Moodle ya. CD ke Moodle. Nah, Moodle sudah berhasil di-install. Ini file-file yang ada di Moodle. Nah, setelah itu kita sudo git branch. Kita akan lihat untuk branch-nya apa aja. Nah, ini untuk branch-nya ada model 30 sampai 31 yang stabil. Terus untuk yang di tutorialnya ini menggunakan model yang 39. Jadi kita copy paste. Oh, tidak bisa. Oh, sudo. Maaf, salah. Jadi ntar. Oh ya, jadi saya lanjutkan. Kita eksekusi perintah ini. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita klik git branch untuk melihat branch-nya. Karena branch-nya masih di master, kita ubah branch-nya ke model 39 stable dengan cara sudo git checkout model 39 stable. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita git branch lagi. Nah, untuk model 39 stable sudah dipilih. Nah, untuk langkah selanjutnya kita copy lokal repository. Jadi kita copy dari UPT folder modelnya, kita copy ke var www.html dengan cara seperti ini. Kita copy paste. Kita tunggu proses copy selesai.
Jika copy selesai, kita buat folder baru. Di sini kita membuat modul data di var ya. Kita eksekusi. Nah, setelah itu kita untuk untuk permissionnya kita buat untuk modul data read, ini juga mode sama ini. Nah, setelah itu kita akan setup untuk MySQL servernya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan konfigurasi untuk MySQL-nya seperti ini, default storage engine, InnoDB, lalu InnoDB file portable itu 1, sama InnoDB formatnya itu Barracuda. Untuk konfigurasinya kita menggunakan sudo vim, jadi bentar kita edit terlebih dahulu bagian ini, sudo vim. Nah, kita copy paste ke terminal. Nah, seperti ini. Nah, untuk copy paste seperti ini. Jadi untuk langkah selanjutnya kita ambil ini default storage, kita copy semuanya. Nah, setelah kita copy, kita tuliskan di sini ya mungkin ya. Oh, bentar. Kita tuliskan nah, setelah itu kita copy yang ini pindah ke sini. Nah, setelah itu untuk save-nya kita lihat tadi untuk vim itu finish editing itu ESC ya, ESC. Nah, setelah itu untuk exit itu Q. Oh, bentar. Nah, enter. Oh, maaf ya. Untuk oh ya, tadi untuk keluar tadi ternyata titik 2 key gitu ya. Kita lihat tambahannya tadi. Oh, bentar. Nah, ini DB sudah ya. Kita key. Lalu untuk langkah selanjutnya tadi sampai sampai sini ya tadi ya. Langkah selanjutnya kita sudo system service MySQL restart untuk merestart MySQL-nya. Kita copy. Oh, ternyata masih error ya. Nah, setelah itu kita login ke MySQL dengan cara seperti ini ya. MySQL menu, username-nya tadi admin, username admin, min p, min h. Habis itu kita lihat di sini untuk endpoint-nya. Nah, klik enter. Dan untuk passwordnya tadi admin 123 tanda seru. Enter. Nah, kita sudah masuk ke database-nya. Lalu kita lihat untuk isi database-nya masih kosong ya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini setelah login kita disuruh membuat database model. Kita copy, kita paste di sini, dan enter. Nah, lalu kita lihat databases, maka database model sudah terbuat. Nah, setelah itu kita disuruh membuat usernya.
Oke, kita tuliskan di sini saja ya, kita edit nanti. Untuk user mungkin kita model user gitu aja ya, create user model. Lalu untuk passwordnya mungkin password gini, kita buat gini aja, kita paste di sini, enter. Oh, the password does not satisfy. Oh, mungkin kita pakai yang kayak tadi tuh ya, usernya mungkin kita buat admin, passwordnya kita buat admin 123 tanda seru seperti ini mungkin ya, enter. Oh ya, sudah berhasil. Lalu untuk langkah selanjutnya kita kasih privilege untuk user ini, jadi dia bisa select, insert, update, delete, create, dan lain-lain yang ada di sini. Jadi kita copy dulu ke sini, kita simpan ini. On model to user ini, kita ganti admin, add localhost. Nah, seperti ini. Oke, kita control copy dan paste di sini, enter. Nah, setelah itu kita exit. Nah, setelah exit kita lihat untuk langkah selanjutnya itu ini nggak usah ya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita setup untuk permissionnya, kita paste. Lalu untuk yang ini juga kita paste. Nah, seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai, kita sudo sistem restart Apache 2. Untuk restart kita refresh ini. Nah, akan keluar seperti ini ya, untuk Apache-nya sudah berhasil. Lalu karena oh ya, kita cd dulu ke var, kita lihat, lalu cd ke www sampai sampai www saja ya. Habis itu kita ls cd html terakhir ls. Nah, di sini sudah ada folder Moodle. Kita cd ke Moodle, coba kita ls. Nah, di sini ada beberapa yang tadi sudah di copy dari opt itu. Nah, setelah itu untuk mengakses Moodle ini kita bisa gini, Moodle. Nah, seperti ini seharusnya bisa. Nah, sudah bisa untuk mengakses Moodle-nya. Jadi untuk instalasi bisa dilanjutkan di websitenya. Dan next. Oke, untuk lalu untuk langkah selanjutnya kita kembali ke sini. Nah, di folder Moodle kita cari untuk config apa namanya? Kita cari untuk config disk ya. Config disk lah ini. Ini config disk. Jadi kita edit dengan cara sudo cp config disk bentar, masih nge-stuck. Config disk nah, config disk .php mungkin dari laptop saya agak
lemot, jadi agak lama mengetiknya. Kita tunggu. Oh ya, karena di terminal lagi nge-stuck ini, jadi saya lanjutkan lewat sini mungkin ya. Mungkin saja bisa. Untuk data directory ini tadi, data directory. Oh, bentar. Mungkin ini ya. var model.data ini ya mungkin. Kita coba copy paste di sini. Seperti ini, kita next. Nah, setelah itu untuk tipe database-nya kita MySQL, kita next. Nah, untuk database host-nya kita pilih localhost mungkin ya. Untuk database user kita tadi, database usernya itu ada admin, dan database passwordnya itu ada admin 123 tanda seru ya. Kita copy paste. Nah, seperti ini. Untuk database portnya, sebentar ya. Untuk database portnya itu mungkin dikosong ya sama Unix socketnya. Coba kita next apakah bisa. Masih proses loading ya di sini.